seperti ini, kita pindahkan ke sini. Nah, kurang lebih posisinya seperti ini. Nah, ini bisa kita hapus sebagai bantuan saja. Oke, nah posisinya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat dalam bentuk 3 dimensinya, modelnya seperti ini. Oke, jadi bentuk abutmennya itu ukurannya tetap, hanya dia skew atau miring terhadap sungai. Nah, seperti ini. Demikian tutorial kali ini. Terima kasih. Oke, selamat datang kembali di channel Full Info Engineering. Kembali lagi bersama dengan saya Fadli Kalumata. Di tutorial sebelumnya saya sudah membagikan tentang bagaimana cara menggabungkan family abutment maupun sumuran. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum saya melanjutkan, ada yang bertanya bagaimana jika posisi abutmentnya itu berbentuk skew. Nah, maksud skew di sini adalah tidak tegak lurus dengan aliran sungai atau yang mengharuskan posisi abutmentnya itu dipasang dengan posisi miring. Gambaran jelasnya mungkin ada di sketsa seperti ini. Jadi biasanya posisi abutment adalah yang ditujukan pada garis yang berwarna merah. Artinya baik dari posisi maupun terhadap sungai maupun jalan ini biasanya dia tegak lurus. Nah, bagaimana jika posisinya ini tidak tegak lurus atau seperti pada posisi garis yang berwarna biru. Nah, jadi yang penting di sini adalah ukuran. Jadi kalau misalnya dari ujung atas ini dan ujung bawah ini biasanya ini yang berwarna kuning ini sama. Jadi untuk panjang girdernya tetap, akan tetapi yang membedakan hanya posisi abutmentnya ini dibuat miring. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi Q-nya. Nah, kita coba buat seperti pada tahap berikut ini. Nah, tapi sebelumnya di video sebelumnya saya sudah membuat model family, oke, berbentuk seperti ini. Nah, family-nya ini dia berada atau posisinya ini masih tegak lurus satu dengan yang lain. Kalau kita lihat dari reference levelnya, kurang lebih modelnya seperti ini. Nah, bagaimana kita mau membuat dia, katakanlah dia akan ada kemiringan posisinya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, tetapi untuk lebarnya tetap. Nah, begitu. Di lebarnya ini tetap seperti ini. Oke, hanya posisinya yang berbentuk miring. Nah, mungkin gambaran kasarnya kurang lebih model abutmentnya seperti ini. Oke, termiring seperti ini. Nah, untuk membuat model seperti ini kita close dulu. Oke, kita bisa mulai dengan membuat dari model yang sudah ada. Nah, ini saya buka, kemudian kita beri nama baru, file, save as. Nah, ini kita save as dalam bentuk family. Nah, di sini saya beri nama meter miringnya. Oke, lalu kita save. Nah, ini tampilnya. Kita masuk ke reference plane-nya. Jadi yang ini bisa kita hapus. Oke, untuk garis reference ini juga kita hapus saja. Oke, ini kita hapus. Nah, tersisa modelnya seperti ini. Oke, kita hapus juga. Nah, sekarang kita buka penampang abutment yang sudah kita persiapkan. Nah, modelnya sama seperti ini. Nah, langkah awal kita mulai dari reference level. Sini kita harus membuat reference plane-nya. Cara membuat reference plane-nya ini, kita klik menu yang ini, oke, reference plane, atau kalau di shortcut keyboard kita ketik RP. Nah, di sini kita bisa lihat modelnya seperti ini. Nah, kita pilih dari modify-nya, kita pilih pick line. Nah, kita pilih pick line di sini,
kita offset untuk kiri dan kanannya masing-masing 5 meter. Oke, seperti ini. Nah, lalu untuk garis modul asnya ini bisa kita tarik perpanjang. Oke, ini. Nah, selanjutnya kita buat tarik dia agak panjang dan kita beri nama. Oke, kita beri nama. Nah, pemberian nama ini penting agar nanti ketika kita pada saat mendefinisikan posisi dari gambar abutmennya ini kita tidak salah. Oke, selanjutnya kita buat reference plane-nya lagi. Oke, kita klik garis ini, lalu kita tarik dari sini ke sisi yang kanan. Nah, perhatikan di sini ada sudut yang terbentuk. Ini kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, berapa derajat yang harus dibuka. Nah, di sini saya ambil contoh, misalnya saya ambil katakanlah dia miring 10 derajat ya. Nah, 10 derajat lalu kita sesuaikan dengan lebar abutmen. Nah, lebar abutmen yang ini adalah 4 meter. Maka kita offset dia ke sisi satunya dengan panjang 4 meter. Oke, dengan jarak 4 meter. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita align ke, jadi garis ini kita align ke sisi terluar ini. Nah, kita klik align, klik seperti ini, klik seperti ini. Sorry, ulangi, jadi kita klik seperti ini. Oke, oh terkunci. Ini kita bisa tarik saja seperti ini. Nah, kemudian yang ini kita bisa tarik juga seperti ini. Nah, posisinya sudah seperti ini. Langkah selanjutnya kita memberi nama ya. Oke, di sini saya beri nama ini as kiri. Ini as kiri. Kemudian yang satunya lagi saya beri nama ini as kanan. Oke, ini saya beri nama as kanan. Nah, setelah as kiri dan kanan jadi, kita bisa membuat modelnya sini seperti ini dengan menggunakan menu blend. Jadi ada beberapa cara. Nah, di sini saya tunjukkan menggunakan menu blend. Oke, tool blend di sini. Jadi kita klik blend seperti ini. Nanti di sini kita dimintakan edit topnya. Nah, kita masuk dari left di sini. Nah, ini terkunci, kita klik close dulu. Oke, kita pindah ke sisi left dulu, lalu kita pilih. Di sini sepertinya untuk gridnya belum masuk ya, yang ini belum terbaca. Nah, kita buat dia harus terbaca dulu. Oke, kalau dia tidak terbaca nanti posisinya tidak akan terdetek oleh penampang. Nah, seperti ini kita beri nama. Oke, ini kita beri nama kiri. Oke, sedangkan untuk yang di bawahnya ini kita beri nama kanan. Kita buat lewat sedikit. Oke, seperti ini. Nah, kita cek dari tampak sampingnya. Ini sepertinya juga belum ada. Kita create reference plane sini. Oke, kita offset sejauh 2 meter ya. Lain. Nah, ini berada pada posisi kiri. Nah, jadi ini nanti kita beri nama kiri, yang ini kita beri nama kanan. Oke, di sini sudah ada sisinya seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita bisa rotate terhadap bentuk yang ini. Kita klik posisinya di tengah, lalu kita align dia sejajar seperti ini. Nah, ini sudah jadi, kita tarik ke sini. Ini kita tarik ke sini. Oke. Yang satunya lagi kita align juga, kita rotate dulu. Oke, ambil tengah seperti ini. Oke, kita tegak luruskan terhadap ini.
Lalu kita tarik perpanjang seperti ini. Nah, kita cek di levelnya dia belum terlihat di sini. Oke. Nah, selanjutnya ini kita masuk, tarik dia lebih lebar sedikit. Nah, kita mulai dengan create, kemudian kita pilih blend. Nah, dari sini kita masukkan seperti ini, mengikuti bentuk yang ini. Jadi ini kita 0,38 ya, 0,38. Oke, lalu dia turun belakangnya 0,75. Lalu masuk lagi 0,25 dan 0,3. Oke, 0,25. Oke, 0,25, lalu dia turun 0,3. Nah, selanjutnya dia turun 0,35 dan masuk 0,6. Oke, jadi dia turun 0,35 dan masuk 0,6. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, garis bantunya ini bisa kita hapus. Nah, lalu dia turun lagi 2 meter. Oke, 2 meter seperti ini. Lalu sini kita buang 20 cm ya untuk naikkan putingnya. Kalau ini 1,7, kemudian kita buatkan seperti ini. Kita hapus. Lalu kita turun 0,8. Lebarnya ini 4 meter. 0,8. Nah, ini kita tarik dulu 0,6. Lalu seperti ini. Ini bisa kita hapus. Nah, selanjutnya untuk sisi depan dia turun sama 75 dan dia maju 57 cm. 5, ini 0,57 ya, 0,57. Lalu turunnya lagi 0,65. Oke, selanjutnya maju lagi 0,4. Lalu dia turun lagi di sini 0,3. Lalu di sini 0,4 dan 0,4. Oke, berarti dia masuk 0,4. Ke bawahnya ini 0,4 juga. Oke, ini saya masukkan 0,4. Ke bawahnya ini 0,4. Nah, ini kita bisa miring seperti ini kita hapus. Selanjutnya ini kita sambungkan seperti ini. Nah, setelah ini selesai, kita bisa membuat lanjutannya. Sebelumnya kita klik edit top dulu. Ini, nah kita buat satunya lagi. Nah, satunya lagi nanti posisinya dia kan berada di sini nih. Nah, berarti nanti kita posisinya itu setengah dari asnya. Jadi ini kita majukan dulu 2 meter. Oke, kita bantu dengan line seperti ini. Oke, dan kita majukan 2 meter. Oke, lalu ini akan menjadi titik asnya abutment. Nah, seperti ini. Nanti berarti dari sini kita harus ukur untuk bagian belakangnya ini sampai ke tengah yang ini. Oke, kita kopikan dulu 2 meter. Oke, kita ukur dulu ini jaraknya berapa dari sini ke sini.
ini kurang lebih 67 cm. Oke. Nanti 67 cm Asia. Nah, lalu dari sini kita bisa majukan 0,38. Oke, ini kita hapus sebagai bantuan saja. Kita tarik seperti ini. Oke. Jadi ini 0,38. Oke, seperti ini. Dia turun lagi 0,75. Oke, masuk lagi ke depan 0,57. 0,57. Oke, lalu seperti ini. Ini mundur ke belakang 0,25. Lalu dia turun 0,3 ya. Nah, kalau dia masuk lagi di sini 0,65. Oke. 0,65. Oke. Lalu dia maju ke depan sejauh 40 cm. Oke. Ini kita masuk 0,40 cm turun 30 cm. Nah, kita masuk ke dalam 0,4, bawahnya 0,4 juga. Nah, kita bisa potong seperti ini. Ini kita hapus, kita buang. Nah, selanjutnya dari sini kita coba cek dia harus turun 1,3. Oke. Kita turunkan 1,3. Ini. Oke, dan ini kita masih turun 20 cm. Oke, 0,2 dan buang ke arah kanan 1,7. Nah, ini baru kita bisa sambung seperti ini. Di sini seperti ini kita bisa hapus. Ini garis bantuan. Lalu kita lanjutkan, ini kita klik lagi 0,8. Oke, 4. Lalu ini bisa kita minta bantuan dengan menggunakan perintah mirror. Ini kita copy dulu 0,6. Oke. Lalu di sini kita pilih lagi 0,3 ya untuk tengahnya. Kita klik seperti ini. 0,3. Nah, selanjutnya yang sisi ini bisa kita mirror seperti ini. Kita select dulu garisnya, lalu kita pilih draw axis atau tidak pilih pick axis. Nah, saya pilih pick axis seperti ini. Nah, sebelah sini ini saya delete. Nah, ini dia naik 2 meter. Oke. Setelah itu dia dapatnya 0,6 dan 0,35. Oke. Dan kita tinggal luruskan saja seperti ini. Ini sudah jadi. Nah, setelah seperti ini kita tinggal klik tanda finish edit mode. Nah, sudah jadi. Kita bisa lihat modelnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita tarik ke arah sini. Oke. Jadi kita klik align. Klik seperti ini, kita lock. Kalau ini kita klik seperti ini, kita klik seperti ini, lalu kita lock. Nah, posisinya ini bisa kita move. Oke. Kita hilangkan centang constraint, pilih disjoint, pilih dari tengah abutment seperti ini, kita pindahkan ke sini. Nah, kurang lebih posisinya seperti ini. Nah, ini bisa kita hapus sebagai bantuan saja. Oke. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat dalam bentuk 3 dimensinya, modelnya seperti ini. Oke. Jadi bentuk abutmentnya itu ukurannya tetap, hanya dia skew atau miring terhadap sungai. Nah, seperti ini. Demikian tutorial kali ini. Terima kasih.